Halo Ibu. Ya, mangga, silahkan. Saya lagi nyari Angel dulu, soalnya karena mohon maaf ya, lewat laptop saya nggak berhasil, akhirnya saya lewat handphone. Jadi saya harus standin handphone dengan baik. Posisi handphonenya masih belum enak. Sok mangga dimulai, Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin mulai ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cut Nuraini, SPD MPD, selaku pemateri ketiga di kegiatan Training of Journal Series hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk menjadi pemateri hari ini. Dan tak lupa Akang Teteh semua yang saya hormati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jakia Salsabilariani selaku moderator pada hari ini. Untuk pertemuan ketiga pada kegiatan Training of Journal Series hari ini, kita akan membahas mengenai bedah tugas jurnal yang telah diberikan kepada peserta dan akan dipaparkan oleh Ibu Cut Nuraini, SPD MPD. Kepada Kang Tete dimohon untuk mendengarkan mencatat poin-poin penting pada materi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Untuk tata tertib sendiri, yang pertama, kegiatan Training of Journal Series akan diselenggarakan secara online, peserta harap mengikuti acara dari lokasi masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, peserta harus memasuki room Zoom Meeting 15 menit sebelum kegiatan berlangsung dan diwajibkan menggunakan nama lengkap pada tampilan Zoom Meeting. Dan yang ketiga, peserta wajib mengikuti kegiatan Training of Journal Series sampai dengan selesai dan konsisten hingga pertemuan akhir. Yang keempat, kegiatan Training of Journal Series ini akan dimulai pukul 14.42 sampai dengan selesai. Peserta dilarang menyebarkan link Zoom Meeting, dan yang keenam, peserta wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Jika terdapat kendala, harap konfirmasi kepada panitia. Dan yang ketujuh, peserta tetap menonaktifkan mikrofon suara dan mengaktifkan jika dipersilahkan. Yang kedelapan, ketika sesi tanya jawab, peserta yang hendak bertanya dapat menggunakan format izin bertanya, nama lengkap. Pada room chat Zoom Meeting, peserta dapat bertanya dan mengaktifkan mikrofon ketika telah diizinkan oleh moderator. Dan yang kesembilan, link presensi akan dibagikan 20 menit sebelum kegiatan berakhir, berlaku sesuai waktu yang ditentukan, dan sertakan bukti screenshot kehadiran pada presensi. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan Training of Journal Series pertemuan ketiga ini. Cepat kali, aja orang panitianya aja belum tentu datang. Semangat kali. Tak masalah cepat pun kita di sana, panitianya nggak ada. Betul. Langsung saja kita mulai kegiatan training Langsung saja kita mulai kegiatan Training of Journal Series pertemuan ketiga hari ini kepada Ibu Cut Nuraini, SPD MPD, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih adik-adik, sampai bertemu kembali di hari ini dengan kehetikan yang lebih unik lagi dari sebelumnya ya. Jadi mohon maaf sebelumnya adik-adik, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Perlu dikonfirmasi bahwa kesalahan bukan ada di panitia, juga sebetulnya saya mau membela diri ya, bukan di saya juga. Jadi ada sedikit kendala bahwa memang pada dasarnya belum tentu orang yang paham akan satu bidang itu paham bidang lainnya. Nah, termasuk saya. Saya itu termasuk orang yang gaptek ya, Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kehetikan tadi terjadi, aduh ini gimana nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya udah deh, minta tolong teman, di sini ada yang bisa masuk ke email yang berbeda dengan handphone. Makanya ini tadi agak lama juga saya nyari stand untuk handphone ya, kan beda dengan laptop. Kalau aku saya simpan aja di meja gitu kan. Seriusan kita juga keberkahan kita dalam acara ini yang sama-sama merupakan acara belajar bersama begitu ya. Saya memposisikan diri sebagai pembelajar juga, sama seperti Mas, Mbak, Ibu dan Bapak di sini semua begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang kita molor sudah lama banget gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu serta panitia. Kali ini saya mendapatkan tugas di sesi ketiga ini untuk membedah ya, membedah langsung jurnal. Jurnal yang sebelumnya memang sudah Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu coba untuk susun begitu ya. Namun sebelum kita melangkah ke pembedahan jurnal secara langsung, ada baiknya kita samakan terlebih dahulu persepsi. Persepsi kita samakan dulu tentang jurnal itu apa ya? Bentuknya tuh sebetulnya yang bagaimana sih begitu ya? Lalu apakah betul jurnal itu berbeda dengan karya tulis lainnya? Kalau begitu apakah betul jurnal itu merupakan karya tulis? Nah, jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin masih banyak lagi pertanyaan, itu perlu kita samakan dulu persepsinya agar lakukan pun gitu ya, coba usaha untuk disusun pun eh, ada ada ditemukan benang merahnya begitu. Semoga apa yang sudah diusahakan oleh Mas dan Mbak semua untuk menyusun jurnal yang sudah jadi, saya mendapatkan 2 sampel ya. Kebetulan 2 sampel ini memang sudah dinilai dan alhamdulillah uh, sudah termasuk ke dalam kriteria jurnal yang cukup baik dan dimandatkan nanti mungkin ada award ya atau ada apresiasi lah dari panitia atas kerja kerasnya begitu atau usahanya. Nah, tapi nanti itu ya kita bahas bersama jurnal yang dijadi contoh. Tapi sebelum itu mari kita samakan dulu persepsinya mengenai jurnal. Sebelumnya waktu pertemuan pertama juga saya kan yang mengisi materi. Pertemuan pertama saya samakan persepsi Mas dan Mbak semua di sini itu untuk apa? Untuk memotivasi. Kenapa sih harus bikin jurnal? Kok jurnal sih yang harus dibikin gitu ya? Kenapa nggak kue bolu gitu kan? Kenapa sih nggak pisang goreng gitu kan? Kenapa? Karena satu, di pertemuan pertama sudah dibahas bahwa pentingnya itu untuk apa ya, lalu benefitnya juga untuk apa. Dengan kata lain, jurnal memiliki kepentingan dan benefit tersendiri ya. Nah, di pertemuan ketiga ini, setelah Mas dan Mbak sudah mulai mencoba untuk menyusun sebuah jurnal, mari kita samakan persepsinya. Barangkali apa yang sudah Mas dan Mbak susun dan sudah jadi menjadi jurnal itu uh, masih harus dipercantik lagi, harus diperganteng lagi gitu ya. Kenapa sih? Biar ganteng, biar cantik kan kita juga sama dong ya. Agar terlihat lebih like look gitu, lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi. Nah, jurnal pun sama ya. Kenapa sih jurnal harus cantik? Kenapa sih jurnal harus ganteng gitu ya? Bisa di-share Mbak panitia PPT-nya? Jadi berawal dari apa? Berawal dari sebuah pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nggak bisa dong kita bahas apa ya jurnal itu gitu kan. Terus pertanyaannya dari mana dong gitu kan. Nah, pertanyaan itu sebetulnya diakumulasi dari setiap individu yang memang memiliki niat juga memiliki tujuan untuk menyusunnya
begitu. Berarti jurnal kalau nggak punya tujuan nggak bisa disusun. Sebetulnya sih bisa, tapi kan penyusunan jurnal itu berdasar dari tujuan. Tujuan itu berdasar dari masalah yang ditemukan. Jadi dengan kata lain, jurnal itu kalau disingkat merupakan sebuah rangkuman jawaban. Nah, jawaban dari apa? Dari pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita singkat jadi masalah. Kalau Mas dan Mbak di sini yang semester 6 mungkin ya, semester 6, semester 7 udah semester akhir sudah sedang menyusun skripsi, mungkin ada yang sedang menyusun proposal, mungkin landasan dari sebuah penelitian atau sebuah karya tulis ilmiah itu apa sih? Masalah dong ya. Nah, begitupun dengan jurnal. Jurnal itu lahir dari mana? Dari masalah. Ya. Next, Mbak. Jurnal itu berangkat dari mana? Dari masalah. Nah, apa sih sebenarnya isi jurnal? Coba Mas dan Mbak yang sudah membuat jurnal masing-masing, diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi, coba ya dilihat-lihat lagi. Apakah jurnal yang sudah dicoba disusun Baik, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya pemateri sedang terkendala jaringan. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Duh, mohon maaf ya, keluar lagi. Ini saya pakai iPhone, Mbak. Di iPhone-nya mungkin yang pakai iPhone tuh suka ada pengaturan suhu ya. Suhunya kalau udah panas, mati sendiri. Jadi harus off dulu. Suhunya udah terlalu panas itu keterangannya gitu. Mohon maaf ya. Aduh. Jadi ini nih. Ibu tidak apa-apa. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Jadi sekali lagi, ayo mari kita lihat, periksa ulang kembali jurnalnya masing-masing yang sudah oh iya pakai Android, yang sudah coba disusun ya.
yang coba disusun bahwa apakah di jurnal yang sudah disusun itu ada keempat kriteria. Nah, keempat kriteria ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah kriteria sebuah jurnal begitu ya, Mas dan Mbak. Jadi jurnal itu ada tujuannya. Tujuannya itu berarti ada isinya. Nah, kalau ditanya isinya jurnal tuh apa sih, tentang apa sih idealnya? Nah, idealnya jurnal itu berisi tentang bisa merupakan ide atau gagasan, ya. Lalu yang kedua, jurnal juga bisa merupakan solusi dari sebuah masalah. Yang ketiga, jurnal juga bisa merupakan sebuah analisis atau sebuah usaha untuk mencari tahu, ya, atau menggali lebih dalam lagi. Dan yang selanjutnya bisa juga jurnal itu berisi tentang perbandingan. Nah, kita bahas satu-satu. Kayak mana sih itu, kayak gimana sih jurnal yang isinya tentang ide atau gagasan? Adik-adik, Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu, tentunya sudah memiliki masalah masing-masing, masalah hidup dong gitu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan masalah jurnal, itu sudah pasti jurnal yang sudah disusun itu kan mengandung sebuah masalah atau berangkat dari sebuah masalah. Nah, dari masalah itu, apakah terpikirkan sebuah ide atau gagasan tentunya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah tersebut. Jadi jika kita memiliki atau dihadapi sebuah tantangan, ya, tentunya tantangan itu akan menanyakan kembali kepada kita, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan kamu lakukan terhadap saya, begitu ya pertanyaannya. Nah, jawabannya, jika memang pemikiran kita arahnya ke sebuah ide, malah memunculkan sebuah ide, begitu, maka berarti isi dari jurnal kita yang kita buat itu berisi tentang ide atau gagasan. Ya, ide dan gagasan itu kan biasanya berangkat dari sebuah masalah yang ditemukan, ya, atau sesuatu hal yang yang ngeganjel gitu ya, yang menggelitik hati, yang menggelitik pikiran, sehingga ide-ide atau gagasan-gagasan itu muncul atas hal yang diketahuinya tersebut. Jadi untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, kalau di dunia akademisi itu kita rangkum atau kita tuangkan ke dalam wadah jurnal, begitu. Jadi sekali lagi, jurnal itu tidak melulu merupakan sebuah hasil hitung-hitungan, sebuah hasil banding-bandingan, sebuah hasil pembuktian, enggak. Jurnal juga bisa berisi tentang ide atau gagasan tentang hal yang berkaitan dengan kajian atau atau ilmu, ya, bidang ilmu yang sedang kita jalani atau kita tekuni atau kita dalami, begitu ya. Lalu yang kedua, jurnal juga bisa berisi solusi. Nah, kebanyakan untuk taraf penelitian yang berangkat dari sebuah masalah itu biasanya dituntut sebuah solusi gitu, atau jalan keluar. Nah, solusi atau jalan keluar kalau diimplisitkan ke dalam sebuah penelitian, ya, atau skripsi lah ya, atau tesis atau disertasi, pokoknya tentang penelitian gitu ya. Itu solusi itu biasanya merupakan baik cara maupun media untuk menjawab atau menanggulangi masalah tersebut, ya. Contoh nih, masalahnya apa? Oh, masalahnya sekarang tuh anak-anak sulit untuk menghafal. Nah, masalahnya apa sih kok sulit menghafal? Dikaji tuh, diidentifikasi masalahnya. Oh, ketemu, diidentifikasi masalah tuh banyak. Oh, ternyata anak-anak bosan dengan media yang digunakan. Terus juga anak-anak juga merasa kekurangan waktu yang cukup panjang untuk mempelajari suatu hal, begitu ya. Juga anak-anak juga tidak mengerti bagaimana caranya untuk menghafal dengan baik atau dengan cepat. Jadi masalah-masalah yang teridentifikasi itu dicarikan solusi. Nah, solusinya apa? Nah, tiap individu atau tiap otak pasti memiliki solusi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pemikiran kita yang berbeda-beda. Ada tipe orang yang suka dengan pemilihan media, ya, atau alat, sehingga
solusi yang dia pikirkan atau solusi yang muncul untuk masalah yang tadi, yang anak-anak sulit menghafal, itu misalkan ya, solusinya apa? Oh, menerapkan media, menyiapkan media untuk membantu anak-anak dalam kesulitan menghafal. Itu kalau yang suka dengan perancangan-perancangan media, ya alat. Tapi kalau misalkan yang pemikirannya lebih ke teknik gitu ya, lebih ke cara, lebih ke langkah, itu nanti hasilnya solusinya akan lebih ke mengarah ke cara begitu, atau langkah atau metode begitu. Sehingga solusi dari masalah yang tadi, anak kesulitan dalam menghafal. Solusinya akan berubah, bukan lagi menerapkan atau memasukkan atau menggunakan semua media, melainkan menerapkan atau melakukan sebuah cara atau teknik atau metode. Dirangkum solusi yang tadi, mau pakai media, mau pakai alat, mau pakai cara, dirangkum, dijelaskan ke dalam, dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, tulisan itu yang dimaksud dengan atau berbentuk dengan jurnal, ya. Itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, katanya karakteristik yang ketiga dari jurnal. Tipe yang ketiga atau karakteristik yang ketiga dari jurnal itu apa? Jurnal itu berisi sebuah analisis atau mencari tahu. Nah, kalau yang tadi, yang tipe solusi itu tipe-tipe untuk penelitian kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Nanti panjang lagi. Metodologi penelitiannya nih, adik-adik, mbak-mbak pasti sudah tahu ya. Ternyata penelitian itu dibagi dua, katanya kan ada kuantitatif, ada kualitatif secara umum. Tetapi sebetulnya ada R&D, ya, Research and Development, dan banyak lagi. Ada studi pustaka, begitu. Tapi kalau dicontohkan, kalau dibentukkan, bentuk dari jurnal berisi solusi biasanya hasil-hasil dari penelitian-penelitian kuantitatif gitu. Yang apa? Yang menguji, ya, yang menguji keberhasilan solusi yang diterapkan. Tadi solusinya baik media, alat, cara maupun metode atau teknik. Nah, sedangkan yang analisis itu biasanya sebuah kajian atau penelitian atau kajiannya atau pembedahan yang kaitannya dengan mencari tahu. Kalau saya biasanya itu dengan teman-teman mahasiswa merumuskannya kejulidan. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang isinya tentang analisis atau mencari tahu itu julid. Hasil julid itu dituangkan ke dalam jurnal. Apa itu ngejulidin gitu? Kan ngejulidin tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Tapi ingin dicari tahu aja. Emang ada nilainya gitu? Emang ada tujuannya gitu? Memang ada fungsinya gitu? Memang penting gitu? Memang bagus gitu. Nah, si memang ini merupakan kajian yang berkaitan dengan analisis atau mencari tahu. Hasil dari analisisnya, misal dianalisis nih, ada nggak sih nilainya, nilai yang terkandung dalam film yang kita analisis. Misal kita menganalisis film nih, atau kita menganalisis apa? Kita menganalisis karya anak yang berbentuk buku. Nah, dianalisis apa yang dicari tahunya? Sudah pasti yang dicari tahunya apa? Apakah buku itu sudah baik? Apakah buku itu berfungsi? Apakah buku itu memiliki nilai yang banyak? Nilai apa saja yang terkandung? Seperti kita membedah film misalkan. Film Nusa dan Rara. Kita analisis filmnya kan udah benar, udah tayang juga kan, guys. Sering lah ya kita lihat ya, banyak ya serial-serial Nusa dan Rara sudah tayang, sudah bagus, sudah oke, sudah lah pasti bagus lah ya gitu. Tapi masih dianalisis apanya? Karena pengen tahu kan gitu loh. Emang nilainya apa aja sih yang terkandung di dalam film Nusa dan Rara? Selain nilai yang saya tahu kan itu nilai agama misal. Nilai apa namanya? Nilai kehidupan juga ada nilai pendidikan juga kayaknya ada deh, nilai karakter juga ada. Nah, jadi mencari tahu itu merupakan kajian yang berkaitan dengan analisis. Nah, dirangkum dan disusun hasilnya dan prosesnya itu dalam bentuk jurnal yang berkarakteristik atau berisi
Mohon maaf sebelumnya Kang Teteh. Mohon maaf sebelumnya Kang Teteh, sepertinya pematerinya ada kendala lagi. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Mohon maaf ya, sekali lagi biasa panas lagi. Ini saya nggak tahu lah pakai pakai iPhone tuh kenapa begini ya, sering-sering panas. Mohon maaf ya, ketidaknyamanannya ya. Lanjut ya. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjut ya. Yang terakhir adalah perbandingan. Nah, jadi jurnal yang berisi tentang perbandingan itu biasanya juga ditemui di dalam hasil kajian-kajian ya atau ulasan-ulasan yang berisi tentang membandingkan atau menjadikan sebuah acuan yang jadi standar begitu. Biasanya hasil-hasil dari kajian-kajian yang merupakan perbandingan di sini itu dituangkan ke dalam bentuk jurnalnya atau dalam wadah jurnalnya itu sebagai referensi begitu. Referensi sama mencari tahu, tetapi lebih ke referensi mana yang direferensikan seperti itu atau yang boleh dibilang yang direkomendasikan seperti itu. Nah, jadi tipe-tipe jurnal itu berisi tentang hasil serta tujuan ya, hasil serta tujuan yang akan dibahas dari ulasan atau kajian. Jadi kalau mau disimpulkan lagi nih, jurnal yang berisi ide atau gagasan itu biasanya memberitahu tentang hal-hal fenomena-fenomena yang baru ya, hal-hal atau fenomena-fenomena yang unik gitu ya, yang sedang dibahas ataupun yang menarik gitu ya. Terus yang kedua untuk tipe jurnal yang berisi solusi itu biasanya memberitahu atau bertujuan untuk memberitahu suatu informasi masukan ya atau cara lah ya atau media. Jadi biasanya memperkenalkan atau mengenalkan atau memberitahu lah ya. Bisa juga berisi rekomendasi tetapi lebih ke memberitahu hasil yang sudah diuji seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang tipe jurnal atau artikel yang berisi atau bertipe analisis atau mencari tahu itu biasanya bertujuan untuk memberitahu tentang informasi yang telah digali seperti itu atau memberikan referensi juga. Lalu yang terakhir ya jurnal yang berisi atau bertipe perbandingan itu biasanya bertujuan untuk memberikan sebuah ya referensi atau masukan lah ya pertimbangan mana gitu.
jika memang ada hal tersebut sedang ditimbang gitu ya, atau sedang dipikirkan gitu, mana yang dinilai gitu ya, mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih layak, seperti itu. Nah, lanjut Mbak. Nah, sedangkan untuk tips umum lah ya, ini tips umum sebetulnya ini kurang satu ya Mbak, tadi kelihatan banget gitu ya saya nggak ini. Ini ada satu lagi kurang masuk, satu poin, nanti tolong ditulis saja, bahwa tips untuk membuat jurnal, dan jurnalnya itu biar disubmit deh, udah disubmit diapain dong? Ya dipublish gitu kan ya, diterima lah ya, boleh dibilang diterima. Jadi tipsnya itu yang pertama, kalau yang tadi kan lebih ke konten ya, konten atau isi dari jurnalnya. Nah, kalau yang ini itu untuk apa? Untuk keseluruhan atau lebih tepatnya ke cara lah ya, pengemasannya. Bagaimana sih cara atau tekniknya begitu ya. Sampai tersusunlah sebuah jurnal seperti itu. Nah, tipsnya adalah yang pertama, memang ada baiknya jurnal itu bersifat atau mengandung unsur keterbaruan, ya, atau hal-hal yang baru, baik itu yang dianalisis, yang dikaji, maupun yang diterapkan sebuah solusi. Kenapa? Karena ini untuk mengaitkan nilai kebermanfaatannya. Jurnal akan dirasa layak dan akan dirasa menarik ketika hal terbarunya itu muncul. Hal yang terbarunya itu ada. Karena hidup itu kan tidak tetap ya, tetap berjalan kan ya. Kayak roda lah katanya berputar begitu kan. Dan yang lampau biasanya sudah tertinggal, diganti dengan yang baru. Maka jurnal, tipe-tipe jurnal atau tipe-tipe artikel itu akan senang melihat keterbaruannya. Kalau yang sudah pernah, misalkan sudah pernah, reviewnya seperti itu biasanya penilaiannya, sudah pernah, biasanya tidak dilirik. Kenapa? Karena tidak ada unsur terbarunya. Sama halnya seperti sebuah berita. Ya. Ketika kita membaca berita nih, berita satu dengan berita yang kedua atau selanjutnya, sudahlah pasti yang kita lihat apa? Isinya, oh ini sudah pernah kan begitu ya. Ketika sudah pernah, dipaksa untuk membaca ulang kan pasti tidak mau ya. Pun dengan jurnal, ketika hal atau topik ya atau hasil yang dikaji itu lebih bersifat baru, malah belum pernah dilakukan, kalau memang cara belum pernah dirancang, kalau memang alat belum pernah digunakan, kalau memang media ya itu akan lebih menarik, akan lebih tertarik si jurnal untuk mengpublishnya. Kenapa? Karena sesuai dengan moto kehidupan gitu ya, hidup itu tidak tetap, pasti berubah-ubah dan maju, nggak mundur gitu. Kan kalau bahasa apa anak mudanya move on lah ya. Kan kita juga kalau punya pacar baru, pacar lama dilupain nggak? Enggak ya. Dilupain nggak Mbak? Kayaknya kalau Mbak moderator mah nggak dilupain. Dilupain lah ya. Kenapa? Karena untuk bisa membuka lembaran baru kan. Pun dengan jurnal. Apalagi jurnal itu kan cakupannya, jurnal itu cakupannya luas ya. Cakupannya itu luas mendunia lah. Jadi kebayang lah ya, terbayangkan lah oleh kita, kebayang kalau si topik atau isi dari jurnal itu nggak terbaru gitu loh ya, sudah terlewati gitu, sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Lalu yang kedua tipsnya adalah kekinian. Tips kekinian pun bisa kita ambil dari cara orang-orang haters ya, atau Juleaders. Kalau saya lebih senangnya Juleaders. Kenapa? Karena betul ada beberapa mahasiswa saya tuh bertanya, kadang suka bertanya gini, Bu, kan kita tuh topiknya kan terbatas, namanya hidup kan terbatas ya, nggak banyak misalkan, topik 10. Tetapi kita dituntut untuk membuat sebuah hasil kajian yang kekinian gitu kan, atau yang bahkan untuk dipublish ke jurnal itu harus bersifat kekinian. Lalu kalau memang sudah mentok habis 10, Bu, bagaimana untuk menjadi 11, 12, 13 tetap ada kekiniannya? Nah, biasanya adik-adik untuk tips untuk poin yang kekinian ini memang memerlukan wawasan kita, memerlukan luasnya wawasan kita begitu. Itu kenapa
jurnal, isi jurnal itu biasanya menciri atau mencerminkan si pembuatnya. Kalau si pembuatnya atau si penyusun jurnalnya itu wawasannya luas, biasanya di dalam jurnalnya penuh atau banyak mengandung unsur kekiniannya. Apa kekiniannya? Baik dari bahasa yang digunakan, yang dipilih, lalu kalimat-kalimat yang diuraikan, lalu bagaimana gaya selingkung dia menguraikan sebuah data. Biasanya kalau yang ada unsur kekiniannya, yang wawasannya luas tuh tahu betul bagaimana gaya selingkung agar terlihat kekinian gitu, kekiniannya muncul gitu. Jadi kekinian itu adik-adik bukan hanya dari zaman gitu ya, tapi juga bisa dilihat dari gaya selingkung, gaya tulis ataupun gaya urai ketika penyampaian data ya. Yang selanjutnya adalah tips yang selanjutnya adalah sisi lain. Nah, ketika kita mengkaji atau mendapatkan sebuah masalah atau kajian yang patut atau unik untuk dikaji, tidak semerta-merta apa yang kita kaji, apa yang kita ulas pakai gitu 100% ke dalam sebuah jurnal. Oh enggak. Jadi dalam menuangkan ke dalam sebuah jurnal, adik-adik, ada baiknya kita mengambil sisi lain dari apa yang kita kaji. Misalkan kita mengkaji tentang apel. Umumnya, kalau kita mengkaji apel, yang diulas atau yang dibahas dalam jurnal pasti nggak jauh-jauh dari rasanya apel, ya. Terus harganya apel, manfaatnya apel, fungsinya apel, nilainya apel, gitu kan. Nggak jauh-jauh dari seperti itu. Tapi coba lihat sisi lain dari apel yang menarik untuk dibahas. Apa? Nah, si apahnya ini saya ingatkan lagi bahwa perlunya luasnya wawasan kita itu dituntut agar si jurnal kita menarik. Kuncinya adalah untuk bisa melihat sisi lain dari hasil kajian kita dan kita tuangkan dalam jurnal adalah wawasan kita yang luas dalam bidang ilmu lain. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita harus pandai-pandai adik-adik mengaitkan bidang ilmu yang kita dalami dengan bidang ilmu lain. Contoh, karena apel di sini buah-buahan, itu kaitannya pasti sama orang kesehatan, misalnya gitu ya, atau orang pertanian, begitu ya. Nah, kenapa tidak kita kaitkan dengan teori psikolog? Teori psikolog akan melihat atau akan memandang apel ini dari sisi apa? Dari sisi filosofisnya. Yang harusnya jurnalnya itu tentang manfaat apel, pasti udah banyak yang bikin jurnal manfaat apel. Fungsi apel juga banyak. Jenis-jenis apel juga banyak. Tapi kalau jurnalnya di sisi lain ditarik ke dalam psikologi, jadi apa coba? Kebayangkannya. Contoh ya. Ini sih belum baik. Misalnya contoh nih. Media apel sebagai media kebucinan yang hemat. Nah, kok bisa ada kata-kata bucin dan hemat? Emang boleh ya kalau dalam jurnal? Boleh. Namanya juga terbaru, namanya juga kekinian, namanya juga mengupas dari sisi lain. Jadi kalian mengupas si apel ini dari segi orang psikolog. Ternyata di dunia psikolog, apel itu katanya bisa dijadikan sebuah media apa? Kalau orang berantem, pacarnya berantem, kan biasanya dikasih coklat. Nah, psikologisnya coklat itu bisa bikin gemuk. Rata-rata perempuan suka susah, nggak mau kalau dibuat gemuk karena coklat lebih cenderung ke gemuk. Tetapi kalau apel dikaji dari orang kesehatannya bahwa apel itu kandungannya bisa bikin diet, bisa bikin cantik. Nah, dikaitkan dengan kebucinan orang psikolog bahwa di jurnalnya itu memberi informasi bahwa buat para pria begitu ya, untuk apa? Untuk bisa mengungkapkan perasaan kepada pasangan ketika pasangan yang sedang marah nih, perempuan yang sedang marah, itu kasih aja apel dengan kata-kata filosofis yang bagus. Apel itu cantik, apel itu manis, apel juga sehat. Jadi si jurnalnya itu lebih mengupas sisi apel dalam hal lain.
Mohon Mohon maaf Akang Teteh, sepertinya ada kendala kembali. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Ya, lanjut ya Mbak ya. Tapi kayaknya azan sebentar ya. Di saya lagi azan dulu sebentar. Ya, halo panitia, bisa dilanjut? Sudah dilanjutkan lagi? Mohon maaf Ibu, untuk kamera Ibu masih kamera belakang. Ya. Sudah ya? Oke, baik. Dilanjut ya. Iya Ibu. Ya, selanjutnya adalah yang tadi ya. Jadi bisa mengupas sisi lain ya, sisi lain dari apa yang dikaji. Selanjutnya adalah unik. Nah, tadi ya, karena memang pembahasan kita tentang apelnya lebih unik, begitu, maka hal-hal yang baiknya ada atau dikandung oleh sebuah jurnal ya, atau ulasan yang kita buat, itu harus unik gitu, bersifat unik ya.
Unik itu tadi biasanya mengupas apel itu hanya dari manfaat, begitu ya, hanya dari fungsi, begitu. Nah, untuk jurnal yang memang tujuannya ingin menjadi jurnal yang menarik, begitu ya, itu ada baiknya ada sisi keunikannya. Kayak tadi menggunakan bahasa menggunakan bahasa bucin seperti itu bisa ya. Yang penting ada unsur uniknya lah. Ya, selanjutnya adalah menggunakan bahasa kajian dan tidak umum. Nah, adik-adik, sebetulnya ini untuk menjawab juga atau menanggulangi rasa kebingungan kita udah mentok gitu. Misalkan gini, udah mentok gitu kan ya. Mau gimana lagi gitu. Kata-katanya udah itu judulnya. Gimana sih bikin judul yang lebih unik lagi, lebih kekinian lagi, terbaru lagi. Nah, caranya adalah adik-adik menggunakan bahasa kajian dan tidak umum. Coba adik-adik searching kata-kata yang memang menjadi kata inti dari kajiannya. Setelah itu diganti kata-katanya menggunakan kata-kata kajian atau biasanya menggunakan istilah-istilah asing begitu. Contoh nih, kalau saya dunia saya kan bahasa ya, bahasa dan sastra ya. Misalkan di bahasa dan sastra itu ada tentang mengubah puisi begitu ya, mengubah bentuk puisi ke dalam film. Biasanya difilmkan begitu. Nah, teknik tersebut itu kalau dijudulkan cuma biasa gini aja kan kurang menarik. Perubahan puisi ke dalam bentuk film. Pengubahan puisi ke dalam bentuk film. Itu kurang menarik. Tetapi kalau dicari istilahnya, ternyata perubahan dan pengubahan itu ada istilahnya itu disebut dengan ekranisasi kalau dalam sastra ya, kalau dalam sastra dan bahasa ya. Ekranisasi. Apa itu ekranisasi? Ekranisasi itu adalah mengubah bentuk baik itu tulis maupun lisan ke dalam bentuk film atau memfilmkan. Memfilmkan. Jadi ekranisasi puisi ke dalam film X. Nah, kan ekranisasi itu bertanya-tanya pasti. Kenapa? Karena katanya bukan umum gitu ya, tidak umum digunakan. Nah, oleh karena itu patut hal-hal yang demikian menjadi daya tarik tersendiri untuk para reviewer jurnal ya, untuk memilih bahwa draft yang sudah kita susun itu menarik tidak untuk dikaji, menarik tidak untuk dibahas seperti itu ya. Dan yang terakhir ini ada lupa tambahkan lagi satu poin bahwa tips dalam menyusun jurnal agar jurnal kita bisa disubmit begitu ya atau dipublish oleh sebuah jurnal itu juga harus mengikuti template ya. Satu lagi template-nya itu apa? Template itu adalah sistematika lah ya, sistematika atau aturan dari penulisan jurnal. Biasanya memiliki aturan kan tiap jurnal. Nah, itu kita harus mengikuti aturannya agar jurnal tersebut sesuai, dianggap sesuai ya dan layak sesuai dengan itu. Dengan template yang jurnal kita tuju ya. Sebelum kita ke materi yang terakhir, bisa diputarkan dulu nggak video panitia? Tadi ada 3 ya. Satu aja dulu nggak apa-apa, satu aja. Nanti Mbak dan Mas tolong disimak video yang di-share itu merupakan hasil ulasan atau kajian dari anak manajemen ya, manajemen UPP. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu saya melakukan perkuliahan secara luring bersama anak UBP, jadi menyatukan anak UBP dengan Unsika begitu. Itu kajiannya sama, sedang mengkaji penyusunan jurnal dari penelitian yang mereka buat atau dari kajian yang mereka buat. Panitia bisa dilihat dulu nggak? Jadi gini, nanti dari tayangan itu kita akan kita akan tergugah lah ya. Akan kalau kasarnya, dengan sendirinya, dari ulasan yang diulas tentang UMKM, tentang usaha, kok jurnalnya bukan tentang usaha ya? Ada. Bagaimana caranya ya? Ini caranya. Coba bisa panitia di-share satu aja dulu. Baik Ibu, mohon ditunggu ya.
Baik Ibu, mohon ditunggu ya. Oke. Bagaimana Mbak? Sudah? Terputus ya? Ibu, mohon maaf, mungkin kalau misalnya di Zoom videonya nggak ada suaranya. Apakah boleh untuk dikirim ke WA aja, WA grup? Oh, boleh. Ya, jadi nanti masing-masing anggota melihat ya. Baik, baik. Setelah, tapi udah di-share belum, Mbak? Baru akan di-share? Segera di-share, Bu. Oh, baik. Silakan dikaji dulu deh. Maksudnya di-share dulu, nanti baru diterima ya. Dikaji dulu. Sudah Ibu, sudah di-share. Baik, sudah ya. Baik, kita bahas. Bisa dilihat masing-masing dari videonya. Kalau boleh dirumuskan, video yang Anda terima itu mangga dilihat bahwa itu mengulas tentang manajemen kreatif. Jadi apa di UBP gitu ya, ada mata kuliah, salah satu mata kuliah yang membahas tentang manajemen kreatif. Nah, manajemen kreatif yang dibahas di sana itu mengkaji atau mengulas tentang usaha-usaha kreatif tentunya di kalangan mahasiswa UBP. Nah, jadi ternyata ya mahasiswa UBP itu banyak yang sudah memiliki usaha begitu. Tentunya Unsika juga sama. Tapi kan ini kajiannya saya ngobrolnya atau membicarakannya contoh ya gitu. Karena kemarin saya baru masuk sit in di kelas sana. Nah, ada salah satu mahasiswa yang memiliki usaha namanya Nanda Hijab ya kalau tidak salah. Nah, itu Mbak Nanda Hijab itu ownernya itu yang di video itu yang di-share. Nah, kalau dikaji atau kalau diulas hasil ulasan dari teman-temannya atau mahasiswa UBP dan mahasiswa bahasa Indonesia dari Unsika yang saya kasih tugas ya untuk mengulas itu hanya bukan mengkaji ya, hanya mendapatkan informasi yang tentang kapan berdirinya, dari mana modalnya, begitu kan ya. Terus apa sih usahanya, terus tipsnya apa, triknya apa, apakah pernah mengalami pasang surut seperti itu. Nah, kalau dijurnalkan, jurnalnya tentang apa? Tentang ekonomi lah ya, ekonomi atau manajemen lah ya. Itu pasti nggak jauh-jauh dari apa? Nggak jauh-jauh dari apa? Metode atau cara atau tips mengembangkan usaha dengan modal 2 juta misalkan seperti itu. Terus apalagi usaha menarik atau usaha mendatangkan income besar di
masa pandemi misalkan seperti itu, atau endemi begitu ya. Terus apa misalkan usaha yang menarik dilakukan menjadi sambilan kuliah misalkan. Itu kan hal-hal yang memang bisa dianalisis, bisa dikaji, bisa dirangkum dalam sebuah jurnal. Nah, dari kajian kemarin akhirnya ditemukan keunikan atau ke apa ya, ke nilai jual dari jurnal yang seharusnya tuh jurnal yang aneh yang nggak kepikiran tuh ini gitu kan ya. Dan dari tayangan itu boleh Mbak dan Mas lihat bahwa dari tayangan itu tuh memperlihatkan dan memberitahu informasi-informasi dari ownernya itu tentang modalnya dia dapat dari pacarnya 2 juta. Jadi dikasih modal 2 juta nih, sama pacarnya dikasih uang 2 juta. Dia berpikir bahwa awalnya 2 juta itu katanya untuk apa, ke salon skincare seperti itu. Tapi karena dia juga bekerja begitu, terus dia punya pemikiran bahwa saya katanya dia tuh punya hobi belanja apa, belanja gitu ya, shopping shopping kerudung lah ya. Nah dia punya pemikiran bahwa kenapa enggak uang ini saya jadikan modal dagang atau usaha. Nah jadi berawal dari Mohon maaf, Akang Teteh. Sepertinya terjadi kendala kembali. Mohon ditunggu ya. ya lanjut. Baru dingin lagi seperti biasa. Ya sedikit lagi ya. Jadi intinya bisa dikaji oleh Mas dan Mbak semua di situ bahwa dari simpulan informasi yang didapat dari narasumber tadi ya, narasumbernya itu salah satu owner Dinda Hijab katanya ya namanya, itu adalah yang dijurnalkannya itu baiknya, ya baiknya nih, bagusnya, uniknya, tidak membahas tentang ekonominya doang, manajemennya doang, bagaimana dia memanage usahanya. Itu bagus memang tips-tipsnya. Tetapi sudah banyak sepertinya. Ya kan? Kenapa? Karena ya namanya juga dunia usaha. Juga kajian tentang ekonomi juga pasti banyak gitu ya, orang-orang ekonomi banyak. Nah, kita harus bisa keluar dari jalur itu tetapi tidak lari begitu. Keluar jalur tapi tidak lari, tetap ada begitu.
ya. Di tracknya sih sama gitu, cuma keluar jalur aja gitu. Apa kalau yang kemarin saya dapat ya dari dari tayangan itu, dari informasi itu adalah ternyata pacaran itu atau sebuah hubungan itu bisa diefektivitaskan atau bisa dimanfaatkan menjadi sebuah tidak hanya teman hidup, tetapi jadi teman bisnis. Nah, jadi apa? Kebucinan lagi kata-katanya. Karena kan efektivitas sebuah hubungan, kayaknya biasa hubungan. Nah, akhirnya hubungan itu diganti istilahnya menjadi bucin. Efektivitas kebucinan di kalangan remaja menjadi sebuah usaha yang pesat, misalkan, atau usaha yang hebat. Mengupasnya apa nanti di jurnalnya, diisi di dalamnya tentang, jadi kalau kita punya pacar lah ya, atau pasangan lah ya, atau calon lah ya, itu kita suka dikasih nih misalkan, atau ada rezeki nabung bersama. Nah, si nabung bersamanya itu daripada cuma ditabung doang, ternyata lebih baik dibikin usaha begitu. Jadi akhirnya dari nama brandnya sampai manajerialnya itu dirangkai bersama. Nah, kalau dilihat ya Mbak Ans dan Mbak lihat dari tayangan 3 itu, salah satu tayangannya menceritakan atau menjelaskan bahwa ternyata penamaan brand kerudungnya juga merupakan singkatan dari nama keduanya, laki-laki dan perempuannya, seperti itu. Nah, jurnal yang menarik, padahal itu jurnalnya ekonomi, tetapi kita kaitkan dengan orang psikolog tentang itu. Oh, ternyata bukan hanya tips ya, tetapi bisa mengupas dari sisi lain dari yang kita bahas. Ya, terakhir, PPT terakhir, yaitu ini yang harus diperhatikan kalau jurnal kita mau cepat-cepat publish. Jadi kalau udah submit, publishnya juga udah pasti nggak cepat ya. Ada yang cepat, ada yang lama lah ya, ngantri katanya gitu. Tapi kita bisa nerobos nggak sih, Bu? Bisa. Nerobos hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara, satu, kita harus tahu jurnal atau tulisan yang kita buat itu masuk skopnya. Jadi skopnya apa dulu nih, cakupannya apa dulu kita harus tahu ya. Ketika kita sudah tahu, berarti kita tahu cara atau teknik menulisnya atau teknik menyusunnya. Yang kedua, kita harus tahu juga, harus bisa menyesuaikan tata tulis dan standar bahasa jurnal yang diberi tadi, template ya masuknya ya kalau yang ini. Yang ketiga adalah perhatikan deadline atau batas waktu tiap tahap. Banyak juga orang yang keenakan atau kesantaian dari waktu ya. Yang penting udah submit. Tapi lihat submitnya itu kan ada deadline-nya ya. Yang penting saya judulnya dulu. Yang penting ini adalah. Itu harus dilihat gitu. Kalau si jurnal kita ingin cepat terbit, dilihat batas waktu dan tiap tahapnya ya, dari tiap tahapnya. Selanjutnya adalah kita juga harus bisa menghindari plagiarisme. Nah, plagiaris ini biasanya pakai Turnitin ya. Setiap tulisan sekarang memang sudah menggunakan Turnitin ya. Dan yang terakhir adalah tingkat kualitas data. Nah, datanya, ini sih yang paling penting mah, guys, bahwa untuk menulis sebuah jurnal, modalnya adalah jujur. Tidak boleh copy paste. Kenapa? Ya kalau copy paste berarti bukan data kita. Maka tingkat kualitas data harus dipastikan sangat baik. Cukup, panitia? Baik, terima kasih kepada Ibu Cut Nuraini yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab. Kepada Akang Teteh, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apabila ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu dan jika sudah dipersilahkan, langsung sebutkan nama, kelas, dan juga pertanyaannya. Atau jika ingin bertanya, boleh langsung diketik di kolom chat. Terima kasih. Ini juga karena memang ini ya, koneksinya nggak stabil. Saya ini juga handphonenya nggak stabil perangkatnya. Jadi mohon maaf ya, kacau ya panitia. Iya, Ibu, nggak apa-apa.
Atau mau langsung aja? Langsung ke apa namanya? Pengulasan dari jurnal ya? Izin masuk, Atau nanti itu diumumkannya oleh panitia? Oh, boleh silakan, Mbak. izin masuk, izin bertanya. Ya, silakan. Kirana dari kelas 2B. Silakan. Ibu mau bertanya, Gimana? apa yang tidak diperbolehkan dalam menulis artikel pada jurnal ilmiah? Yang tidak diperbolehkan ya? Iya, Bu. Oke, langsung dijawab ya. Boleh, Bu. Tadi yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan dalam menulis jurnal adalah plagiat. Dan mengungkapkan data yang bohong. Ketika itu terjadi, otomatis jangankan untuk dipublish ya, langsung mental itu. Gitu. Kecuali, Bu ada kecuali emang? Ya nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalaupun memang itu terjadi, coba-coba gitu ya, enggak. Makanya saya bilang dalam tipsnya, inti dari jurnal itu kan hasil dari kajian sendiri ya, baik itu ke lapangan maupun literatur. Maka yang dikaji atau yang disajikan dalam tulisan jurnalnya pun memang merupakan hasil dari kajian sendiri. Jadi yang nggak boleh adalah yang diharamkan adalah ya itu tadi apa namanya plagiat ya atau mengcopy paste lah. Begitu. Cukup ya, Mbak? Cukup, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jika ada yang ingin bertanya kembali. Oke, baik, Teh Ipah, silakan. Sebelumnya izin masuk ya, Bu. Saya Ipa Latifah dari kelas 4C. Izin bertanya, ketika kita menulis, terus judul atau isi artikel dulu yang harus kita dahulukan itu apa ya, Bu? Maksudnya? Terima kasih. Maksudnya gimana? Judul atau isi artikelnya, Bu, yang kita harus dahulukan itu apa dulu, Bu? Kasih. Oh, dalam menulis ya. Oke, sama-sama. Dalam menulis ya, oke. Kalau dalam menulis, kalau saya biasanya kalau dalam teknik menulisnya ya, itu judul. Kenapa? Karena biasanya ngait ke pengembangan paragraf. Tetapi kan kembali lagi bahwa jurnal itu kan merupakan hasil kajian. Maka isinya dulu yang disiapkan, baru nanti judulnya gitu. Biasanya sih yang duluan isi baru judulnya itu lebih banyak menarik dan berubah-ubah. Karena kan judul itu memang berubah-ubah bisa, Mbak. Ini kurang menarik, tiba-tiba diganti lagi itu boleh. Makanya memang patokan yang utama adalah yang isi dulu begitu. Ya. Kecuali latar belakang masalah ya, biasanya kalau di latar belakang masalah bukan di jurnal, di sebuah penelitian, kalau saya biasanya judul yang sudah di ACC, latar belakang masalahnya diedit lagi nih, itu pasti bolak-balik melihat judul. Itu ya. Cukup. Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Sama. Cukup ya, panitia. Ada lagi? Untuk Akang Tete, jika ingin bertanya kembali, dipersilakan. Angkat tangan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Jadi ini emang banyak yang satu Zoom bareng-bareng kali ya, Neng ya? Pesertanya ya? Ya, silakan. Izin masuk, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Kalau kita sudah membuat
Nah, nah terus jurnal ini tuh bisa nggak sih Bu kita lanjutin dalam nanti kita dalam membuat skripsian Ibu? Ya, eh, kebalik justru itu merupakan hasil kajian atau hasil penelitian. Penelitian dulu baru bikin jurnal, bukan jurnal dulu baru bikin penelitian gitu. Kecuali bahan dalam pembuatan jurnal, maksudnya seperti itu ya. Bahan dalam pembuatan jurnal bisa nggak sih dilanjut ke dalam sebuah penulisan skripsi? Boleh. Dilanjutkan berarti penelitiannya atau kajiannya, namanya kajian lanjutan atau penelitian lanjutan itu boleh ya. Tapi kalau tekniknya gini, awas jangan salah bahwa penelitian dulu baru bikin jurnal. Karena apa? Jurnal itu bahannya dari mana? Dari penelitian, dari kajian. Skripsi itu kan penelitian ya, atau kajian ya. Makanya saya memang pertama kali ini di acara ini nanya gitu, nanya langsung tuh ini buat semester berapa ya gitu. Kan pesertanya ini semester 2. Sedangkan jurnal itu dari semester berapa memang gitu kan. Terus ada kaitannya nggak sih sama Kang Teteh yang semester atas gitu. Karena ini sebenarnya kaitannya banyaknya sama semester atas sih. Yang memang dipacu untuk membuat sebuah jurnal. Kecuali memang di semester 2 udah diharuskan ya sekarang bikin jurnal ya. Begitu bukan, Teh Siva? Izin masuk Ibu, Teh mungkin Siva sendiri atau ini? Ya, boleh. mungkin kenapa Gimana? banyak yang ikut dari semester 2 mungkin untuk mempersiapkan nantinya di semester-semester atas Ibu. Sedangkan semester atasnya nggak ada. Sebenarnya untuk eh, Atau ya udah nggak apa-apa sih. Memang semua angkat Sekali lagi Teteh, sekali lagi mohon maaf Kang Teteh, sepertinya pemateri sedang terkendala jaringan kembali. Terima kasih.
Mungkin begitu ya Mbak ya. Sudah cukup ya? Cukup Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana panitia? Nanti untuk pengumuman yang lain-lainnya mungkin bisa sama panitia langsung sendiri ya? Mohon maaf Ibu, boleh diulang? Ya, ini sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya, agenda selanjutnya adalah apa? Pengumuman apa gitu ya? Mungkin itu bisa dilakukan oleh panitia itu sendiri ya? Atau bagaimana? Sebentar Ibu. Baik Ibu, mungkin Gimana Mbak? mungkin untuk selanjutnya akan ada pengumuman pemenang bedah jurnal. Yaitu TEK dan TASIL. Untuk tugasnya itu mau dibedah sekarang atau bagaimana ya Bu? Mohon maaf Ibu Ya. Kalau saya sudah bedah nih, lalu di share-nya nanti aja di grup gimana? Jadi nggak usah dibedah di sini, saya hanya menyampaikan hasil aja gimana? Boleh? Baik Ibu, boleh. Jadi nanti acuannya hasil dari hasil analisis saya ya, ibaratnya review lah ya, review saya nanti bisa di-share ke grup gitu ya, ke teman-teman yang lain. Yang jadi acuannya kan yang pemenang ini kan ya. Ya, begitu. Berarti untuk TJS pada hari ini dicukupkan ya Bu? Ya, boleh. Enggak. Jika memang dirasa sudah cukup. Baik Ibu, Alhamdulillah untuk kegiatan Training of Journal Series pertemuan ketiga hari ini sudah berjalan lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Cut Nuraini SPD MPD yang sudah menjadi pematerinya pada kegiatan hari ini. Untuk TEK dan TASIL bisa menghubungi panitia ya nanti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Akang Teteh yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Sebelum saya tutup, kita ada sesi dokumentasi kepada Akang Tete yang tidak terkendala jaringan. Boleh di-on kan terlebih dahulu kameranya. Terima kasih. Udah ya? Sudah? Apakah sudah selesai? Apa baru dimulai? Baik, dimulai ya Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf ya bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup kegiatan Training of Journal Series pertemuan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak Ibu.
Sama-sama. Terima kasih, Bu.